Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada orang yang berpenghasilan biasa-biasa saja, namun kekayaannya terus meningkat? Sementara itu, ada pula mereka yang bergaji besar, namun selalu merasa kurang. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Di baliknya, ada rahasia manajemen keuangan yang seringkali tak terlihat. Banyak orang sukses ternyata memiliki pola pikir dan kebiasaan unik yang membuat mereka mampu mengubah setiap rupiah menjadi aset jangka panjang, bukan hanya untuk kepuasan sesaat. Dalam video ini, kita akan mengulas berbagai kebiasaan tersebut dan menyadari betapa pentingnya menetapkan prioritas dalam mengelola keuangan pribadi. Tak jarang kita melihat orang-orang kaya tampil glamor di media sosial, lengkap dengan mobil mewah, gadget terbaru, dan liburan eksklusif. Namun kenyataannya, banyak dari mereka justru sangat bijak dalam membelanjakan uang. Mereka paham bahwa kestabilan keuangan hanya bisa dicapai lewat keputusan yang matang dan strategi jangka panjang. Buku The Millionaire Next Door karya Thomas J. Stanley dan William D. Danko menjelaskan bahwa banyak jutawan justru hidup dengan sederhana dan lebih fokus pada pertumbuhan aset ketimbang gaya hidup mencolok. Kita akan membahas pola pikir dan gaya hidup yang membedakan mereka yang sukses secara finansial dari mereka yang terus menghadapi kesulitan meskipun penghasilannya besar. Mulai dari kebiasaan mencatat pengeluaran, memilih investasi ketimbang konsumsi, hingga cara pandang terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkontribusi besar terhadap peningkatan kekayaan. Di balik kemewahan yang tampak di media sosial, sesungguhnya banyak orang kaya memilih hidup hemat dalam berbagai aspek. Mereka tahu bahwa pengeluaran berlebihan hanya akan memperlambat pencapaian tujuan finansial. Contohnya, ada seorang teman saya yang berpenghasilan lebih dari 10 juta rupiah per bulan. Meskipun mampu membeli mobil mewah, ia memilih menggunakan motor, matic, atau transportasi umum. Menurutnya, membeli mobil mahal hanya untuk penampilan tak sebanding dengan manfaat mengalokasikan dana tersebut ke investasi yang menguntungkan. Kebiasaan seperti ini memang tampak berlawanan dengan tren pamer kekayaan, namun di baliknya ada perencanaan finansial yang cerdas. Orang-orang sukses tahu bahwa kemewahan bukan indikator kekayaan sejati. Mereka menghindari gaya hidup konsumtif yang secara perlahan bisa menggerus aset mereka. Bahkan, banyak dari mereka rela berburu diskon dan promo. Mereka sadar bahwa setiap rupiah yang dihemat bisa dialihkan menjadi investasi. Tidak sedikit juga yang mencatat semua pengeluaran, sekecil apapun, entah dalam buku catatan atau aplikasi keuangan. Pencatatan ini bukan hanya untuk kontrol arus kas, melainkan juga sebagai bahan evaluasi. Dengan mencatat, mereka dapat mengenali kebiasaan boros dan segera mengambil langkah korektif. Seiring waktu, kedisiplinan ini membuahkan hasil nyata karena pengeluaran yang tidak perlu bisa dialihkan ke tabungan atau investasi. Salah satu prinsip penting dalam keuangan adalah bayar diri sendiri terlebih dahulu. Artinya sebelum membelanjakan uang untuk kebutuhan sehari-hari, mereka terlebih dahulu menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan. Prinsip ini membantu menghindari pengeluaran yang tidak terkendali. Dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki menegaskan bahwa kekayaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan, melainkan dari bagaimana uang itu dikelola. Aset sejati adalah sesuatu yang menghasilkan pendapatan pasif, bukan barang-barang mewah yang nilainya menyusut seiring waktu. Orang-orang sukses memiliki sistem pencatatan keuangan yang rinci. Mereka tak hanya mencatat pengeluaran besar, tapi juga biaya-biaya kecil seperti makan, transportasi, dan kebutuhan harian. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengenali pola yang tidak efisien dan segera memperbaikinya. Mereka juga terbiasa menggunakan teknologi untuk memudahkan pelacakan keuangan, sehingga semua keputusan finansial bisa dibuat berdasarkan data yang akurat. Dalam dunia investasi, mereka sangat selektif dan hanya memilih aset produktif, seperti saham, properti, atau bisnis yang berkembang. Bahkan dalam kondisi krisis, mereka tetap mampu melihat peluang membeli aset berkualitas dengan harga miring. Selain itu, strategi diversifikasi menjadi kunci. Mereka tidak meletakkan semua uang di satu jenis investasi, melainkan menyebarkannya ke berbagai instrumen untuk meminimalkan risiko. Evaluasi berkala terhadap portofolio juga menjadi kebiasaan penting.
Ini dilakukan agar strategi investasi mereka tetap relevan dengan perubahan kondisi pasar. Satu aspek yang sering terlupakan adalah pentingnya investasi pada diri sendiri. Orang-orang sukses sangat menghargai pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama dalam mempertahankan dan menumbuhkan aset. Mereka tidak segan-segan mengalokasikan dana untuk pendidikan terbaik bagi diri sendiri dan keluarganya. Investasi ini tidak hanya mendatangkan pengetahuan, tapi juga membuka jaringan yang lebih luas. Dalam hal kesehatan, mereka rela mengeluarkan biaya besar untuk layanan terbaik karena menyadari bahwa kesehatan adalah aset utama yang mendukung produktivitas. Selain pendidikan formal, pengembangan diri juga mencakup pelatihan soft skill seperti kepemimpinan, manajemen stres, dan komunikasi. Buku seperti Atomic Habits karya James Clear menjadi panduan penting dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang konsisten. Orang-orang sukses cenderung menjalani gaya hidup sederhana namun penuh makna. Dalam berlibur misalnya, mereka lebih memilih waktu berkualitas bersama keluarga ketimbang sekadar mengejar destinasi populer yang mahal. Kebiasaan berbagi juga menjadi ciri khas mereka. Mereka dengan senang hati membagikan ilmu dan pengalaman melalui seminar, workshop, atau media digital. Mereka percaya bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Seringkali, di balik kesuksesan finansial, mereka ada komunitas kecil yang saling mendukung. Kolaborasi dalam komunitas ini melahirkan peluang investasi bersama, bisnis baru, hingga pertukaran pengetahuan yang berharga. Gaya hidup sederhana yang dibarengi semangat kolaboratif ternyata jauh lebih berdampak dibanding sekadar tampil mewah. Banyak dari mereka percaya bahwa berbagi itu indah. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang kebermanfaatan. Dari semua pembahasan di atas, kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Kekayaan sejati bukan ditentukan oleh jumlah penghasilan, melainkan oleh kemampuan dalam mengelola uang dengan cerdas dan disiplin. Mulailah dari kebiasaan kecil seperti mencatat pengeluaran, berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan, hingga membangun jaringan yang solid. Semua ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan. Mereka yang sukses memahami bahwa keputusan keuangan yang bijak dilakukan berdasarkan pertimbangan matang, bukan impuls sesaat. Mereka menghindari jebakan gaya hidup konsumtif dan lebih fokus pada pertumbuhan aset. Seperti yang pernah diungkapkan oleh seorang mentor keuangan, kekayaan sejati dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir jangka panjang dan tidak mudah tergoda oleh tren. Berbagi pengalaman dan ilmu juga menjadi ciri khas orang-orang sukses. Mereka yakin semakin banyak orang yang diberdayakan, semakin luas pula dampak positif yang bisa dihasilkan. Dengan menanamkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita, bukan hanya aset yang bertambah, tetapi juga kualitas hidup yang meningkat. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan tips keuangan dan inspirasi hidup lainnya.